Presiden Putin umumkan operasi militer ke Ukraina. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita sedikit melihat sejarah, teman-teman. Semuanya berawal sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh dua negara adidaya atau superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat kemudian membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949 yang di dalamnya tergabung negara-negara Eropa bagian barat. Sedangkan Uni Soviet membentuk tandingannya, yaitu Pakta Warsawa pada tahun 1955 yang di dalamnya tergabung negara-negara Eropa bagian timur, yang pada akhirnya menyebabkan Eropa menjadi dua kubu, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, sehingga menimbulkan istilah Perang Dingin pada tahun 1949 hingga 1991. Sampai pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh karena dilanda malapetaka besar karena kebijakan ekonomi yang bundar dari pemimpin mereka, yaitu Mr. Mikhail Gorbachev, sehingga Uni Soviet pun pecah menjadi 15 negara bagian. Salah satunya adalah negara Rusia dan Ukraina dari bagian timur. Akibat runtuhnya Uni Soviet, Pakta Warsawa pun dibubarkan. Namun, Rusia berhasil muncul kembali sebagai negara terkuat yang diakui memiliki kekuatan setara dengan Amerika Serikat. Lalu, semua ketegangan Rusia dan Ukraina terjadi saat Ukraina lebih pro ke Eropa Barat. Bahkan, Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa Barat dan bergabung dengan NATO. Bahkan, pada tahun 2013, presiden yang menjabat di Ukraina pada saat itu digulingkan karena pro-Rusia. Menariknya dari NATO ini, yaitu memiliki kuasa untuk membangun pos militer di negara-negara anggotanya. Jika kalian perhatikan peta, di Ukraina merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka bisa saja pos militer NATO dibangun besar-besaran di perbatasan Ukraina dan Rusia, sehingga NATO memiliki kekuatan militer langsung dengan Rusia. Sehingga pada saat itu, tepatnya tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan operasi militer ke negara Ukraina sebagai bentuk ancaman untuk negara Ukraina untuk tidak bergabung dengan Eropa bagian barat. Di sini kita dapat lihat bahwa Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina adalah bentuk penyelesaian sengketa yang digunakannya. Nah, menurut saya, upaya mencari jalan perdamaian hal ini dalam konflik Rusia dan Ukraina perlu dilakukan dengan cara pendekatan kultural. Karena Rusia dan Ukraina merupakan satu keturunan yang sama dari Uni Soviet, sehingga penyelesaian konflik bisa melalui kekeluargaan. Lalu, Indonesia di sini dapat mengambil peran upaya pencarian pemecah secara damai dan konstruktif antara Rusia dan Ukraina. Dikarenakan sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi bahwa Indonesia harus turut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan cara mendorong Indonesia agar bisa menjadi jembatan dialog antara kedua negara tersebut. Dan Indonesia merupakan negara non-blok yang tidak akan ada kejadian pihak berpihak, jadi netral antara kedua negara tersebut. Jadi itulah penyelesaian sengketa antara Rusia dan Ukraina. Seharusnya masih banyak jalan yang dapat diambil untuk penyelesaian konflik ini selain perang. Karena jika dipikir, perang merupakan jalan yang dapat banyak merugikan, mulai dari para korban yang berjatuhan yang nyatanya tidak bersalah, kehancuran macam banyak properti, ekonomi, dan lain-lain. Jadi itulah sekian dari saya. Kita bertemu di tugas berikutnya. Terima kasih untuk mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Dadah.